syariat atau perintah atau larangan bisa diketahui hikmahnya. Tidak semua ya. Ada sebagian yang kita ketahui, ada sebagian yang tidak kita ketahui. Contoh yang tidak kita ketahui seperti kenapa salat duhur 4 rakaat, kenapa salat maghrib 3 rakaat, kenapa salat subuh 2 rakaat, ini kita enggak tahu dan tidak pernah dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kenapa tawaf 7 kali putaran, kenapa sa'i 7 kali putaran, kenapa setelah itu ada halak atau taksir dengan mencukur rambut, gundul atau potong pendek. Kenapa harus banyak hal yang tidak kita ketahui ya. Pada dasarnya masalah ibadah, kalau Allah sudah perintahkan, maka tugas kita hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat, tanpa harus mengetahui hikmah-hikmah di balik itu. Jika sudah datang perintah dari Allah, maka kita kerjakan ya. Itu hukum asal dalam ibadah. Ya, oleh karenanya semua yang Allah perintahkan, semua yang Nabi SAW perintahkan pasti baik. Entah kita mengenal hikmahnya atau tidak, karena tidak semua syariat atau perintah atau larangan bisa diketahui hikmahnya. Tidak semua ya. Ada sebagian yang kita ketahui, ada sebagian yang tidak kita ketahui. Contoh yang tidak kita ketahui seperti kenapa salat duhur 4 rakaat, kenapa salat maghrib 3 rakaat, kenapa salat subuh 2 rakaat, ini kita enggak tahu dan tidak pernah dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kenapa tawaf 7 kali putaran, kenapa sa'i 7 kali putaran, kenapa setelah itu ada halak atau taksir dengan mencukur rambut, gundul atau potong pendek. Kenapa harus banyak hal yang tidak kita ketahui ya. Oleh karenanya ketika Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya oleh seorang wanita, "Limadza nu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is salat?" Ada seorang wanita bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ya Aisyah, kenapa kita para wanita diperintahkan untuk mengqadha puasa namun tidak mengqadha salat?" Artinya waktu kita haid, salat kita tinggalkan dan puasa juga kita tinggalkan. Tetapi kenapa yang disuruh diqadha cuma puasa? Ya, sedangkan salat tidak disuruh qadha. Maka Aisyah berkata, "Aharuriyatun anti?" Engkau ini khawarij kah? Kau tanya-tanya seperti itu? Demikianlah dulu Nabi memerintahkan kami. Jawabannya demikian Aisyah. Demikianlah dulu Nabi memerintahkan apa? Kami kunna nu'maru biqada'is siyam wa la nu'maru biqada'is salat. Kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Selesai. Ini perintah Allah, selesai urusan. Artinya banyak sekali hal-hal yang tidak kita ketahui. Bahkan sebagian perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagian larangan Allah Subhanahu wa taala sekedar untuk menguji. Contoh, ketika Allah perintahkan Bani Israel untuk tidak boleh mengambil ikan pada hari Sabtu, ya. Kalau kita mau pikir hikmahnya, tidak ada kecuali hanya ujian buat mereka. Ya, namun akhirnya Bani Israel karena menggunakan hilah, yaitu trik bagaimana mereka bisa tetap mendapatkan ikan, akhirnya mereka menggali galian atau mereka pasang jerat di hari Jumat. Kemudian hari Sabtu mereka tidak menangkap ikan dan akhirnya ikan-ikan tersebut masuk sendiri dalam lubang-lubang yang mereka buat. Kemudian mereka baru ambil ikan hari Minggu. Sehingga akhirnya sama saja mereka pun menangkap ikan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala merubah mereka menjadi monyet-monyet dan babi-babi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahri idh ya'duna fis sabti idh ta'tihim haytanuhum yawma sabtihim syurra'a wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun." Tanyakanlah kepada mereka tentang orang-orang terdahulu mereka dari kalangan Bani Israel yang tinggal di tepi pantai. Ketika ya Allah larang mereka untuk mengambil ikan pada hari Sabtu. Namun ikan-ikan pada hari Sabtu sangat banyak muncul, bahkan loncat-loncat di permukaan air laut. Tetapi ketika hari setelahnya hari Ahad sampai hari Jumat, la ta'tihim, ikan-ikan tersebut tidak datang. Ya, ini ujian. Ketika hari Sabtu dilarang untuk ambil ikan, justru ikannya banyak. Ketika dibolehkan mengambil ikan, ternyata ikannya pada sembunyi. Akhirnya orang Yahudi
dengan kecerdasannya akhirnya mereka pasang jaring pada hari Jumat, hari Sabtu tidak kerja, ikannya yang masuk sendiri, kemudian hari Ahad mereka ambil ya. Dan akhirnya karena mereka melanggar, mereka dirubah menjadi babi-babi dan monyet-monyet oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan, larangan Allah melarang mereka untuk mengambil ikan pada hari Sabtu, apa hikmahnya? Ada apa di balik itu? Saya berusaha merenungkan, saya tidak mendapatkan apa-apa. Hikmahnya itu ujian, itu aja. Apa bedanya hari Jumat sama hari Sabtu dan hari Ahad? Enggak ada bedanya. Justru itu hanya sekedar apa? Sekedar ujian. Allah perintahkan begini, kerjakan. Allah larang begini, kerjakan. Intinya saya ingin menyampaikan bahwasanya hukum asal dalam segala perintah dan larangan, kita mengatakan apa? Sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taat. Kalau kita mengetahui hikmahnya, alhamdulillah. Kalau kita enggak tahu, tetap saja kita menjalankan. Ya. Tapi kalau kita tahu, maka ini semakin membuat kita semangat untuk lebih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.